Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqalladzim wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftaqul jannah al-ilmu al-hadis. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas bimbingannya Allah, atas hidayah dari Allah. Kita bisa berwajah dalam satu majelis zikir, majelis sholawat muslimin di rumahnya Bapak Ujang beserta keluarga. Mudah-mudahan insya Allah sehat walafiat barokah. Mudah-mudahan setelah majelis ini Allah berikan kita selalu petunjuk bimbingan untuk dirinya dan keluarganya, dan kita hadir selalu dalam mendapatkan ampunannya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya muliakan, rahmatnya Allah itu ada tiga, ada yang mengatakan empat. Rahmat Allah ini rahmatil alamin, rahmat untuk alam semuanya, termasuk hewan yang makan, bisa tidur, bisa jalan, bisa nyari rezeki. Itu rahmat Allah. Tumbuh-tumbuhan yang bisa berbuah, yang bisa kita lihat semuanya, tanaman, pemandangan yang indah. Kita bisa melihat matahari, bulan, semua itu rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini diberikan kepada semua makhluk, diberikan oleh Allah kepada makhluk semua. Tetapi ada rahmat yang dikhususkan oleh Allah, yaitu kepada manusia. Siapa manusia mendapat rahmat Allah? Yaitu orang-orang yang angpal dengan akal pikirannya, dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat khusus, rahmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang dikehendaki, yaitu orang-orang yang mau menyembah kepada Allah, orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang di dalam hatinya ditanam oleh Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ini rahmat yang khusus, yang mana tidak semua manusia mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah dengan rahmat yang khusus ini. Ada rahmat yang lebih khusus lagi, dia mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan rahmat Allah berupa iman Islam, dan dia mau menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini orang yang mendapat rahmat Allah yang khusus lagi. Ada yang lebih khusus lagi, orang-orang yang mentaati Allah, yang iman Islam, dia tidak menjalankan iman lahir saja, hatinya selalu diisi dengan ingat Allah, hatinya diperjuangkan untuk bertasbih kepada Allah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun juga dijalani. Jangankan yang lahir, yang batin pun dijalani. Seperti perintah oleh Al-Quran, ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Orang-orang ini tidak semua orang Islam, orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang puasa haji, orang yang menjalankan sunnah, belum tentu orang itu di dalam hatinya diperjuangkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat khusus, yang paling khusus lagi. Sehingga dengan hati yang bertasbih itu,
dia bisa melampaui, bahkan mendapat hidayah dari Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dengan dikasih oleh kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan amal-amalan lahir dan batin, amal-amal wajib dan sunnah. Orang-orang yang mengkhususkan dirinya, yaitu untuk selalu mengingat Allah dalam setiap nafasnya, keluar masuk bertasbih kepada Allah. Inilah orang-orang yang mendapat kemuliaan yang besar dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk membawa rahmat sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmatnya Allah untuk seluruh alam. Itu makanya saya heran kalau orang kafir ya dia punya, yang dia makan, dia bisa tidur, dia punya rumah. Yang membedakan adalah rahmat. Orang-orang yang mau mentaati Allah, mau pergunakan akalnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang paling khusus. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita untuk selalu mentaati Allah dalam lahir dan ketaatan batin. Yang batin ini yang benar-benar melahirkan haqqatu qoti, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Orang-orang seperti ini ciri-cirinya diantaranya apabila terdengar ayat Al-Quran, terdengar adzan, terdengar sholawat, maka di dalam hatinya ada getaran-getaran ketakwaan, ada kerinduan kepada Rasulullah SAW ketika dengar sholawat, ada kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah ketika dengar nama Allah disebut, dengan membaca Al-Quran, dengan orang-orang yang dengarkan, yaitu suara adzan. Getaran ini yang tidak jarang dimiliki orang, kecuali orang-orang yang memang memperjuangkan dirinya, memerangi hawa nafsunya, menghilangkan perasaannya dari selain Allah, dari ujub, dari riya, dari sombong, merasa lebih baik dari orang lain, dihilangkan semuanya. Orang-orang yang memperjuangkan, merendahkan dirinya di hadapan Allah dan tidak merasa baik dengan siapapun, karena dia sadar kebaikan yang dijalani ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesombongan dalam hatinya, tidak ada keangkuhan atau riya, bahkan sedikit sekali dia ingat selain Allah, bahkan lebih banyak ingat Allah, bahkan lebih banyak lagi, bahkan ada yang sampai lupa semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diingat.